Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aji Inspiratif. Kali ini Aji Inspiratif ingin memberikan sebuah inspirasi usaha, yaitu tentang bagaimana caranya membuka toko sembako agar laris manis. Mudah-mudahan informasi ini dapat memberikan sebuah manfaat yang baik buat panjenengan para pelaku usaha toko sembako yang ada di mana-mana. Intinya ini hanya sedikit dan sedikit masukan dari saya, dan insya Allah mudah untuk dikerjakan dan mudah untuk diaplikasikan ke dalam usaha panjenengan, yaitu toko sembako. Kalau yang kemarin-kemarin masih sepi, insya Allah dengan cara-cara ini akan merubah ataupun berpengaruh dalam bisnis toko sembako panjenengan. Salam hormat dari saya, Aji Inspiratif. Jangan lupa like, komen, dan share-nya guys ya. Salam, dan salam. Kali ini yaitu dengan judul cara agar toko sembako laris manis dari pembeli. Pokoknya ini hanya sekedar sebuah saran ataupun masukan guys ya. Dikerjakan monggo, tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas ini adalah suatu cara trik bisnis bagaimana merubah omset panjenengan dalam berjualan toko sembako. Mudah-mudahan dapat meraih untung yang banyak dari Aji Inspiratif. Mantap. Ya, untuk cara yang pertama yaitu rubahlah nama toko panjenengan. Misalkan dengan nama toko murah. Karena dengan nama toko murah, pembeli ataupun orang yang lewat yang melihat toko panjenengan akan merekam dalam otak mereka dengan seperti ini. Murah beneran apa tidak ya? Nah, dari situ Anda akan menjadi sebuah sorotan tokonya Anda terutama ya. Betulan murah atau tidak. Dan pasti orang yang lewat akan bertanya-tanya dalam hati suatu saat jajal. Suatu saat coba saya akan mampir beli di sana murah atau tidak. Itu juga pengaruh loh guys, jangan salah. Misalkan juga toko murah dan super komplit, itu juga pengaruh. Sudah murah dan komplit. Saya tidak menyarankan mengasih nama dengan nama Anda. Misalkan saya Aji, toko Aji, itu sudah sangat klise sekali guys ya. Itu tidak akan merubah apa-apa ya, itu hanya sekedar nama. Tetapi kalau namanya dirubah menjadi toko murah atau toko komplit-komplitnya, itu akan merekam orang yang lewat untuk memberikan rasa penasaran. Yang kedua yaitu buat semua harga lebih murah dibandingkan toko lain, terutama barang-barang yang sangat sering dicari. Nah, itu Anda harus membuat harga itu menjadi murah ketimbang toko lain, dan jangan sekali-kali mengambil untung banyak apalagi dalam barang-barang yang sering dibeli seperti beras dan lain-lain ya guys ya. Terus cari beberapa item yang paling sering diburu oleh pelanggan atau pembeli dan harus dan wajib dipatok dengan harga yang murah. Karena kalau kita menjual dengan harga yang murah, pasti akan memberikan kenyamanan bagi pelanggan, dan pelanggan pasti akan menginformasikan kepada temannya atau tetangganya untuk berbondong-bondong beli di panjenengan. Contoh, misalkan Anda belanja beras Rp8.000, Anda jual dengan harga Rp8.500. Sedangkan di toko lain Rp9.500 dan selisih Rp1.000, itu akan menjadi sebuah rekaman yang sangat dahsyat untuk orang yang akan beli dan pasti kembali dan kembali, bahkan mengajak orang lain untuk beli di panjenengan. Misalnya lagi gula pasir belanjanya Rp10.500, Anda cukup jual dengan harga Rp11.000 karena itu juga akan membedakan dibanding toko lain. Pokoknya beri harga semurah-murahnya ketimbang toko lain, dan itu akan menjadi sebuah stigma bahwa toko Anda yang paling murah sekalipun saingannya banyak sekali guys ya. Dari situ Anda akan dinilai oleh pembeli bahwa toko Anda itu sudah murah. Selain namanya murah, juga jualannya murah. Nah, itu yang poin-poin yang harus Anda pertimbangkan guys. Selanjutnya yaitu usahakan tutup tokonya Anda lebih lama ketimbang toko lain. Misalkan
di toko lain tutupnya hanya sampai jam 5 sore ataupun jam 7 malam, usahakan Anda tutup sampai jam 12 ataupun jam 2 pagi ya guys ya. Karena dari situ Anda akan menjadi ciri khas. Contoh orang-orang yang insomnia ataupun orang-orang yang suka nongkrong itu malam-malam biasanya sering nyari yang namanya rokok, yang namanya obat nyamuk, sovel, ataupun apapun itu, kopi dan lain-lain. Nah, satu-satunya toko yang ada di desa Anda itu yang buka sampai larut malam ataupun pagi itu panjenengan. Nah, dari situ Anda akan sering diburu oleh pelaku-pelaku insomnia. Pokoknya intinya gini, intinya cari sebuah identitas di toko ini panjenengan yang berbeda dengan toko lain guys ya. Dan jangan sampai sekali-kali mematok harga yang mahal sekalipun Anda buka sampai jam 2 pagi. Intinya itu tolong jangan sekali-kali memberikan harga yang mahal guys ya, karena dari situ Anda akan direkam menjadi toko yang mahal. Yang selanjutnya, lakukan sebuah subsidi silang. Hahaha. Subsidi silang itu tujuannya untuk menutupi keuntungan yang sedikit yang tadi saya jelaskan seperti gula, beras dan lain-lain. Biasanya subsidi silang ini di sini itu sering ditutup dengan namanya barang-barang slow moving. Tetapi jangan salah, barang-barang slow moving itu juga sering juga diburu oleh yang lain guys. Misalkan Anda bisa menjual seperti raffia, bola anak-anak, gayung, wajan, yang namanya panci, ataupun pisau, ataupun alat-alat pramuka, ataupun kabel, ataupun apapun itu, yang penting di toko lain tidak ada, di toko panjenengan ada. Misalnya kayak potongan kuku dan lain-lain. Nah, seperti barang-barang seperti itu, yang seperti gayung, pisau itu keuntungannya banyak guys, karena mereka tidak tahu berapa belanjanya dan tidak bisa membandingkan dengan tempat lain. Misalkan kayak gayung Anda belanjanya Rp3.000, Anda bisa jual dengan harga Rp6.000 dan Anda keuntungan hampir 100%. Nah, itu untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang namanya fast moving tadi seperti gula dan lain-lain. Nah, itu juga sangat berpengaruh sekali. Seperti gunting Anda belanjanya Rp7.000 bisa dijual dengan harga Rp10.000. Nah, itu ada keuntungan Rp3.000 dan juga bisa untuk menutupi kebutuhan barang-barang yang fast moving tadi seperti beras, gula dan lain-lain. Pokoknya yang lengkap ya guys ya, karena toko Anda sudah merubah dengan nama toko murah dan komplit. Nah, itu yang poin yang harus juga dipertimbangkan. Terus yang selanjutnya, lengkapi toko selengkap-lengkapnya. Ini ada hubungannya dengan yang baru saya jelaskan. Pokoknya nggak harus banyak, tetapi terisi. Yang penting ada. Yang saya jelaskan tadi seperti raffia, seperti gunting, alat-alat misalkan kayak silet, ataupun cotton bud, ataupun lakban. Pokoknya harus ada semua. Kabel, lampu-lampu semuanya ada. Karena dari situ pembeli akan merekam toko panjenengan menjadi toko yang sangat komplit yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian sediakan kopi seduh dan mie rebus di depan toko panjenengan dengan cara dikasih meja kursi, senyaman mungkin orang duduk di situ, bisa dikasih catur, bisa dikasih TV. Karena dengan adanya catur berarti ada sebuah permainan. Dan bapak-bapak insomnia itu sukanya nongkrong dan kongko-kongko guys ya. Dengan adanya catur dan tempat duduk yang nyaman, kopi Anda terjual, mie rebus Anda terjual, dan juga rokok Anda terjual, semuanya bisa terjual di situ karena banyak sekali orang yang nongkrong. Dan itu juga akan menutupi yang namanya keuntungan tadi yang kecil, bisa ditutupi dengan kopi seduh ataupun merebus. Misalnya kopi dijual harga dengan Rp3.000. Anda hanya cukup belanja kopi yang Rp500 ditambah gula, paling estimasinya itu hanya sekitar Rp800. Ketika dijual dengan harga Rp3.000, Anda masih punya keuntungan Rp2.200, belum mie-nya. Mie belanjanya Rp2.500, Anda bisa dijual dengan harga Rp6.000. Dan itu akan sangat dapat menutupi yang namanya barang-barang yang Anda jual murah yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi selain barang-barang yang kayak gunting dan lain-lain untuk subsidi silang, kopi seduh dan mie rebus juga menjadi sebuah subsidi silang untuk menutupi barang-barang yang tadi guys ya. Terus yang selanjutnya, ramah tamah kepada pelanggan.
ikuti keinginan pelanggan, jangan ikuti idealisme kita. Pelanggan pengennya malam, ya kamu harus buka sampai malam. Pelanggan pengennya murah ketimbang toko lain, kamu wajib memberikan harga yang murah. Yang penting masih punya untung ya guys ya. Pelanggan pengen nonton bola di situ, nggak apa-apa. Anda harus menuruti setiap keinginan pelanggan. Yang penting pelanggan merasa nyaman, Anda merasa tenang, dan keuntungan semuanya milik Anda. Kalau Anda ngantuk, Anda bisa mempekerjakan karyawan untuk mengganti istirahat Anda ya guys ya. Dan yang terakhir, kalau Anda punya modal, cari usaha yang lain di depan toko panjenengan dengan tujuan menambah penghasilan. Seperti misalkan di depan toko panjenengan dikasih yang namanya pomini atau kasih bensin yang eceran-eceran pakai botol juga enggak apa-apa, ataupun dikasih misalkan nitrogen, misalkan dikasih gerobak kecil untuk jualan jus, itu juga akan menambah penghasilan panjenengan. Mudah-mudahan yang namanya penjelasan ini dapat memberikan efek pengaruh bagi jualannya sampean atau panjenengan. Saya di sini bukan seorang konsultan bisnis, tetapi apa yang saya tahu mudah-mudahan ini dapat menjadikan hal yang manfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys ya. Salam semangat dan selalu semangat, semangat, dan semangat di Aji Inspiratif. Wow, mantap. Sehat selalu.